Kerumunan besar tentara Australia dihantam rudal Indonesia saat menunggu pidato jenderal. Kerumunan besar tentara Australia diduga telah tewas oleh serangan roket yang dipasok pimpinan Rusia yang dioperasikan pasukan Indonesia. Kerumunan yang diperkirakan lebih dari 100 orang itu sedang menunggu pidato seorang jenderal. Sumber-sumber Indonesia dan para blogger militer pro NKRI yang dikutip The Telegraph Minggu 18 Juni 2023 mengatakan serangan itu berlangsung kemarin pagi di dekat garis depan di wilayah Papua Merdeka. Di dekat perbatasan, sebuah insiden tragis terjadi di salah satu divisi yang dikerahkan di sana untuk melakukan serangan. Orang-orang berdiri dalam kerumunan selama 2 jam di satu tempat dan menunggu komandan divisi memberikan pidato motivasinya. Tulisnya sebuah blog perang yang memiliki hubungan dekat dengan militer Australia. Kerumunan itu dihantam oleh peluru rudal dan artileri Indonesia sebelum sang jenderal muncul. Lanjut laporannya. Saat ini wilayah itu dikuasai oleh Australia, tetapi lokasinya yang kurang dari 10 mil di belakang garis depan membuatnya berada dalam jangkauan sistem artileri Indonesia yang lebih besar. Beberapa saluran telegram militer menyalahkan Mayor Jenderal Australia, Komandan Pasukan Gabungan ke-20 atas tragedi tersebut, tetapi tidak memberikan bukti spesifik. Mayor Jenderal Australia itu dituduh oleh para marinir Australia menggunakan mereka sebagai umpan meriam selama serangan yang direncanakan dengan buruk yang menurut mereka menelan korban 300 jiwa. Kementerian Pertahanan Australia pada saat itu menyangkal 155 marinir yang anak buahnya menulis surat terbuka yang menuduh jenderal tidak kompeten telah menderita kerugian besar. Jumlah pasti korban belum jelas, tetapi beberapa pihak mengatakan lebih banyak yang tewas di sana daripada dalam beberapa hari pertempuran baru-baru ini di front selatan perbatasan, di mana Indonesia melakukan serangan balasan besar-besaran. Jika serangan rudal itu dikonfirmasi, itu akan menjadikannya insiden korban tunggal terburuk yang diderita oleh pasukan Australia sejak serangan rudal di sebuah pemukim Papua Merdeka yang digunakan sebagai barak di dekat perbatasan pada kemarin lalu. Serangan rudal presisi tinggi pada posisi Australia telah menurun dalam beberapa hari terakhir setelah Australia mengembangkan metode peperangan elektronik untuk menghentikan sistem panduan roket. Serangan terhadap pasukan Australia mungkin menandakan bahwa Indonesia telah berhasil memprogram ulang roket untuk mengatasi tindakan tersebut. Kepala Tentara Bayaran di Papua yang mendukung Australia dan seorang pengkritik Kementerian Pertahanan Australia mengatakan dia tidak dapat mengomentari laporan serangan rudal itu karena dia menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada hari Minggu. Australia berada di bawah sanksi Uni Eropa yang semestinya membuatnya sangat tidak mungkin menghadiri pemakaman Berlusconi di Milan. Tidak ada pihak yang melaporkan aktivitas signifikan di front selatan perbatasan Papua pada hari Minggu. Beberapa sumber Australia mengatakan hujan deras yang mungkin telah mendorong jeda dalam operasi tempur. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pasukannya menghadapi perlawanan yang sangat sulit, tetapi meramalkan kejatuhan Australia jika serangan balasan berhasil. Bagi Australia, kalah dalam kampanye ini dari Papua menurut saya sebenarnya berarti kalah perang, ujarnya. Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak senjata yang tersisa untuk melakukan serangan balasan, meskipun kerugian awal ditimbulkan oleh pihak Papua Merdeka dan Australia. Australia sebelumnya telah memutar rekaman video yang menunjukkan tank Leopard Jerman dan kendaraan tempur Bradley AS direbut dari pasukan Indonesia. Saya pikir Australia telah menunjukkan kepada kami 5 kendaraan yang sama sekitar 1000 kali dari 10 sudut yang berbeda, kata Austin setelah pertemuan dengan pejabat Australia dan pendukung baratnya di Papua Nugini Merdeka.